Ya, harus diakui situasi menjelang pemilu ini KPU RI dihadapkan dengan sejumlah tantangan, terutama sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Meski putusan itu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, KPU kini diserang gugatan serupa oleh partai-partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Bagaimana KPU RI menjawab serangan ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan Komisioner KPU RI, Idam Holik. Pak Idam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Idam, belum selesai dengan gugatan Partai Berkarya, KPU digugat lagi oleh Partai Republik, sementara ada laporan lain oleh Parsindo di DKPP. KPU terganggu tidak sih dengan laporan seperti ini? Tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sebagaimana mestinya, jadi kami tidak terganggu sama sekali dengan gugatan hukum yang diajukan oleh beberapa partai politik yang tidak lolos dalam proses pendaftaran partai politik. Kami fokus terhadap tahapan-tahapan yang mesti kami akan laksanakan. Misalnya, kami rencananya tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 akan memasuki tahapan baru, yaitu penerimaan pengajuan daftar calon anggota legislatif. Jadi kami tetap fokus bekerja, Mas. Oke, Pak Idam, apa pemicu sehingga kemudian masih ada ruang untuk partai politik ini melakukan gugatan? Apakah KPU merasa ini bagian dari manuver untuk menunda pemilu? Dalam penyelenggaraan pemilu itu ada salah satu prinsip ya yang harus semua pihak itu laksanakan, tidak hanya penyelenggara tapi juga mereka yang terlibat dalam kepenyelenggaraan ini, ya termasuk partai politik yang daftar, yaitu prinsip berkepastian hukum. Hal ini termaktub di dalam pasal 3 huruf D Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi dalam konteks ini ya kita harus komitmen pada hukum pemilu itu sendiri. Undang-Undang Pemilu menjelaskan berkaitan dengan verifikasi partai politik itu diselesaikan di Bawaslu dalam konteks sengketa proses. Apabila di Bawaslu itu tidak selesai, maka bisa dilanjutkan kepada PT UN. Pasal 472 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa putusan PT UN itu bersifat final dan tidak bisa dibanding karena urusan berkaitan dengan verifikasi partai politik ini berkenaan dengan persoalan perdata. Dan kita semua tahu ada yang namanya pasal 11 dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, dan kita semua meyakini bahwa dalam hukum itu ada yang namanya jurisprudensi hukum. Belum lama pemilih Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibacakan atas banding kami terhadap putusan PN Jakarta Pusat. Pak Idam, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa di balik semua ini ada rencana besar untuk menunda pemilu. KPU merasa itu juga tidak? Kami tidak bisa merespon yang sifatnya spekulatif. Saat ini kami fokus terhadap tahapan yang mesti kami laksanakan. Oke, Pak Idam, ini manuver-manuver seperti ini nih akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan tidak? Kualitas penyelenggaraan pemilu insya Allah tidak akan terpengaruh, dan yang terpenting kuncinya adalah partisipasi di semua pihak. Ya, bagaimana tahapan penyelenggaraan pemilu itu dipastikan sesuai dengan aturan yang diselenggarakan, dan kalau kita bicara tentang gugatan yang dialamatkan pada KPU, ya publik pasti tahu bagaimana putusan akhirnya. Ya, misalnya dengan Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa permohonan banding KPU dikabulkan, ini kan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam proses sengketa proses ini, ya. Dan kita bisa lihat daftar putusan sengketa proses di PT UN satu pun tidak ada yang dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa kami telah bekerja sesuai dengan aturan. Tapi tentunya karena gugatan ini telah diajukan ke PN Jakarta Pusat, maka kami tentunya akan mengikuti persidangan ini dan akan mempertahankan apa yang telah kami lakukan dalam penyelesaian tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, karena pada tanggal 14 Desember 2022 dan pada tanggal 30 Desember 2022 kami telah menetapkan partai politik di tingkat nasional dan tingkat lokal Aceh. Baik. Itu, dan hari ini kita sebentar lagi akan membuka pendaftaran calon anggota legislatif. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki tahapan baru, yaitu tahapan pencalonan anggota legislatif. Ya, Pak Idam, untuk verifikasi faktual Partai Prima sejauh ini prosesnya sudah sampai di mana?
Eh, Kami kemarin sudah menyampaikan berita acara berkaitan dengan hasil verifikasi administrasi terhadap verifikasi faktual ya, dan eh, karena memang itu harus kami sampaikan, ini kami sudah sampaikan kepada yang bersangkutan. Oke, baik Pak Idam Malik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Election Update. Selamat sore Pak Idam.